Yang saya hormati sahabati Salisus Agustin Zainul, Ketua Kopri PC PMII Bojonegoro 2024-2025 selaku pemantik 2. Yang saya hormati sahabati Anggun Sofia Ardila, Ketua Komisariat PMII IKIP PGRI Bojonegoro. Yang saya hormati sahabati Sekar Mahkota, Ketua Kopri PMII IKIP PGRI Bojonegoro, serta seluruh partisipan yang telah bergabung pada Zoom meeting sore ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara diskusi terbuka yang diselenggarakan oleh Kopri IKIP PGRI Bojonegoro dalam rangka memperingati Hari Kartini. Kedua, selawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya, Listiana Kusmawati, selaku MC yang akan memandu acara diskusi terbuka dengan tema mewujudkan kesetaraan dalam pengasuhan anak di tengah beban ganda perempuan. Sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga diskusi ini membawa manfaat dan semangat baru bagi kita semua. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh sahabati Sekar Mahkota selaku Ketua Kopri PMII IKIP PGRI Bojonegoro. Kepada sahabati Sekar Mahkota kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Armayanti Sanusi, selaku Chairperson of the National Executive Body of Solidaritas Perempuan 2023-2027. Yang saya hormati, sahabati Salisus Agustin Zainul Rahmat, selaku Ketua Kopri PC PMII Bojonegoro masa hikmat 2024-2025. Dan yang tak lupa, seluruh partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada Zoom pada sore hari ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara diskusi terbuka yang kita laksanakan pada sore hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Eh, Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang dapat meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk bergabung dalam diskusi terbuka pada sore hari ini. Eh, Sebelumnya, tidak banyak yang dapat saya sampaikan, dan hari ini kita berkumpul dalam diskusi dengan tema yaitu mewujudkan kesetaraan dalam pengasuhan anak di tengah beban ganda perempuan. Nah, tema ini bukan hanya sekedar soal peran keluarga, tapi juga soal keadilan, keseimbangan, dan masa depan generasi kita. Nah, diskusi kita hari ini menjadi ruang untuk kita berbagi pengalaman, bertukar pikiran, serta mencari solusi nyata agar kesetaraan dalam pengasuhan anak bukan hanya menjadi idealisme, tapi menjadi budaya yang hidup yang dalam keluarga kita masing-masing. Nah, dalam diskusi kita sore hari ini akan dipandu oleh Kak Arma
selaku Chairperson of the National Executive Body of Solidaritas Perempuan, dan pemantik kedua yaitu Sahabati Salisus Agustin Zainul Rohmah. Dan tidak banyak yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Sahabati Sekar Mahkota. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Komisariat PMII IKIP PGRI Bojonegoro, yaitu Sahabati Anggun Sofia Ardila. Kepada Sahabati Anggun Sofia Ardila, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu Kom. Baik. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah hadir pada sore hari ini. Yang terhormat Kak Armayanti Sanusi, Chairperson of Solidaritas Perempuan di Indonesia, dan yang terhormat Sahabat Salisus Agustin selaku Ketua Kopri PCPMI Bojonegoro. Saya amat sangat tertarik untuk tema pada diskusi pada sore hari ini, yakni mewujudkan kesetaraan dalam pengasuhan anak di tengah beban ganda perempuan. Ya, seperti yang kita tahu bahwasannya yang lumrah di pemikiran kita dan orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, bahwasannya pengasuhan anak merupakan tanggung jawab seorang ibu. Padahal pengasuhan anak sendiri itu merupakan tanggung jawab orang tua, tidak hanya ibu saja. Dan menurut berbagai penelitian, banyak anak di Indonesia itu yang terkena fatherless. Fatherless itu kekurangan asuh dari ayah, yang mana nantinya mengakibatkan beberapa kekurangan ya di masa depan, seperti mungkin dia tidak tahu sosok figur ayah yang baik seperti apa, yang nantinya dia tidak tahu cara memilih pasangan yang baik seperti apa, dan juga beban ganda perempuan, di mana perempuan yang bekerja masih harus mengurus kegiatan di rumah, masih harus bebersih dan lain sebagainya. Padahal seharusnya apa yang terjadi di rumah setelah kita melakukan komitmen pernikahan, maka segala apapun yang berada di rumah merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab perempuan saja. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan semoga diskusi pada sore hari ini berakhir lancar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sahabati Anggun Sofia Ardila atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, saatnya kita memasuki acara inti, yaitu sesi diskusi. Diskusi ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Sahabati Arina Aulia Sabila. Kepada Sahabati Arina Aulia Sabila, kami persilahkan untuk memandu jalannya diskusi. Kamu sudah kok. Baik, terima kasih Sahabati Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Arina Aulia Sabila. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu acara kegiatan diskusi pada sore hari ini dengan tema mewujudkan kesetaraan dalam pengasuhan anak di tengah beban ganda perempuan. Diskusi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi perempuan dalam pengasuhan serta memperkuat nilai-nilai budaya yang menempatkan perempuan sebagai pilar sosial. Nah, sebelum acara diskusi ini dimulai, saya minta
para peserta aktif dalam kegiatan diskusi pada sore hari ini. Nah, diskusi pada sore hari ini akan dibawakan oleh para narasumber yang hebat, yaitu Kak Armayanti Sanusi dan Sahabati Salisus Agustin. Nah, nggak usah lama-lama lagi. Udah penasaran banget ini. Marilah kita simak pemaparan materi kita oleh narasumber kita yang pertama, yaitu beliau adalah Kak Armayanti Sanusi. Sebelum memulai materi, saya akan membacakan CV singkat dari beliau. Beliau adalah aktivis perempuan yang telah aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial sejak tahun 2006. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan periode 2023-2027. Selain itu, beliau juga aktif terlibat dalam berbagai forum nasional dan internasional terkait hak asasi manusia, feminisme, dan perubahan iklim. Beliau juga merupakan mentor dalam berbagai program penelitian aksi partisipatif feminis di tingkat Asia Pasifik. Beliau berdomisili di Jakarta Selatan. Untuk lebih jelasnya bisa cek langsung CV yang sudah tertera di layar. Nah, pada kesempatan diskusi sore hari ini, beliau akan menyampaikan materi tentang beban ganda perempuan, ketidakadilan struktural dalam pengasuhan anak. Materi ini mengangkat bagaimana perempuan harus memikul beban ganda sebagai pengasuh utama di tengah ketidakadilan struktural yang belum sepenuhnya mendukung kesetaraan dalam pengasuhan anak. Nah, oke, Kak Arma sudah bersemangat, teman-teman juga harus lebih bersemangat. Nah, di sini siapkan catatan untuk mencatat hal-hal penting dari Kak Arma. Baik, untuk Kak Arma bisa waktu dan tempat kami silahkan. Iya, terima kasih Arina. Suaraku terdengar nggak ya? Suaraku terdengar kawan-kawan? Baik, Kak Arma, mohon izin sebelumnya. Sebelum memaparkan materinya perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 40 menit. Oke. Suaraku terdengar ya, Arina? Atau admin bisa respon suaraku terdengar nggak? Bisa, Halo. Ibu, bisa. Oke, thank you. Ya, terima kasih banyak teman-teman PMI yang kemudian sudah mengundang Solidaritas Perempuan gitu ya untuk diskusi terbuka hari ini dengan tema peran ganda perempuan di dalam konteks budaya parenting di Indonesia. Terima kasih banyak, apresiasi juga bagi teman-teman panitia yang sudah memberikan ruang kepada saya. Terima kasih banyak. Salam kenal untuk semuanya, ada sekitar 17 partisipan, tapi aku pikir juga ada yang satu device tadi karena suaranya agak mendenging gitu ya. Artinya memang kawan-kawan juga ada yang berkumpul di suatu tempat. Aku pikir ini lebih dari 17 orang. Mohon maaf, aku nggak buat PPT karena memang nanti bisa lebih elaborasi aja untuk sharingnya gitu.
Nah, tapi kalau bicara pada konteks beban ganda, kita juga perlu gitu ya melihat akar strukturalnya apa sih gitu penyebab dari beban ganda ini sendiri, sehingga memang dia punya keterhubungan atau keterkaitan dengan pola parenting yang kemudian membudaya gitu dan kemudian berujung pada bentuk-bentuk diskriminasi, kekerasan dan lain sebagainya gitu yang dialami tentunya oleh perempuan. Nah, beban ganda sendiri atau double burden sebenarnya adalah sebuah istilah yang kemudian dilihat dari konteks penindasan perempuan akibat budaya patriarki, di mana beban ganda ini merupakan sebuah ketimpangan peran gitu ya, yang dikerjakan oleh perempuan dan laki-laki, merujuk pada situasi-situasi di ranah domestik ataupun di ranah publik. Sorry, ada yang ketok-ketok ketok ruangan. Nah, uh, aku pikir teman-teman juga sudah lebih memahami apa sih yang disebut dengan patriarki gitu. Faktor utama dari terjadinya sebuah double burden ataupun beban ganda sebenarnya adalah budaya patriarki yang sangat mengakar di sistem sosial kita. Baik itu tidak hanya di sistem sosial, tetapi juga sebenarnya dia diadopsi dari produk-produk kebijakan, termasuk juga dia masuk ke dalam sistem ekonomi, termasuk juga dia masuk ke dalam sistem politik dan juga sosial gitu. Artinya memang ketika memang kita ngomong soal patriarki itu bicara soal relasi kuasa gitu ya. Relasi kuasa pada apa namanya ketimpangan peran. Ketimpangan gender itu kan sebenarnya ketimpangan peran. Jadi teman-teman juga harus memisahkan antara gender dan jenis kelamin. Gender itu sendiri di dalam konsep apa namanya konstruksi patriarki, gender itu dimaknai sebagai peran. Nah, artinya ketika memang di dalam sistem sosial peran laki-laki itu lebih diuntungkan, misalnya gitu ya, di ranah paling privat saja, misalnya bahwa laki-laki ini memiliki apa namanya tanggung jawab dan juga sebagai pengambil keputusan. Nah, sehingga memang tadi peran-peran perempuan itu timpang. Nah, cara pandang patriarki ini tidak hanya terjadi di ruang lingkup paling kecil, tetapi juga dia tumbuh mengakar dan luas di sistem posisi perempuan diletakkan sebagai subordinasi kelas 2 gitu. Dan laki-laki selalu ada di star yang paling atas untuk kemudian dijadikan sebagai pemimpin, imam, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, situasi ini yang kemudian berdampak terhadap ketimpangan peran. Ketimpangan peran dalam konteks ranah paling privat itu tentunya bahwa perempuan dikonstruksikan, dibentuk bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kemudian dijadikan sebagai kodrati menurut budaya gitu ya dan tafsir-tafsir fundamental bahwa perempuan itu tugasnya hanya di dapur, kasur, sumur misalnya atau memang dia menutup auranya. Nah, pada konteks misalnya bicara konteks parenting itu kan konteks yang sangat domestik menurut budaya kita gitu ya. Padahal dalam konteks luasnya dia tidak gitu. Nah, sedangkan ketika memang perempuan harus bekerja di luar misalnya, terus kemudian mengambil peran-peran politis, peran-peran strategis di ranah publik, itu tidak diakui baik secara apa namanya, secara budaya ataupun juga bicara soal kebijakan. Meskipun ada beberapa pada aspek misalnya konteks politik bahwa perempuan harus terlibat 30% di dalam parlemen misalnya. Tetapi itu kan secara kuantitatif saja dia sangat minim, apalagi bicara soal kualitatif. Nah, sehingga memang tidak adanya pengakuan perempuan di ranah publik yang dia tadinya bekerja misalnya juga mencari nafkah gitu ya sebagai sumber ekonomi keluarga itu tidak pernah diakui. Nah, sehingga memang dia ketika kembali lagi ke ranah keluarga dia harus mengerjakan berbagai pekerjaan domestik. Saya pikir beban ganda itu bukan hanya pada konteks parenting tetapi juga sebenarnya dia cukup kompleks yang dialami oleh perempuan gitu. Eh, Baik perempuan pekerja, perempuan rumah tangga dan lain sebagainya ya sebagai perannya. Nah, kita melihat nih konstruksi patriarki ini kan bukan hanya bicara pada konteks double burden gitu. Kita melihat bahwa konstruksi patriarki, akar penindasan ataupun akar masalah dari munculnya berbagai situasi ketidakadilan yang dialami perempuan ini
dia bukan hanya bicara pada beban ganda, tetapi juga diskriminasi pada akhirnya gitu. Diskriminasi adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, artinya kita bisa melihat, merujuk gitu ya, bagaimana kemudian diskriminasi peran ini juga masih masih sangat kuat di apa namanya di Indonesia. Ketika memang kita salah di dalam menafsirkan bahwa peran laki-laki itu hanya di ranah publik sehingga memang dia tidak pantas ataupun bukan sebuah kodratnya gitu ya, untuk kemudian bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah tangga. Nah, padahal dalam sebuah konsep konstruksi patriarki gitu ya, konstruksi biologis, eh, bahwa peran ini sebenarnya bisa dipertukarkan antara laki-laki ataupun perempuan gitu. Misalnya pada konteks apa namanya mengasuh anak. Mengasuh anak ini kan sebenarnya adalah sebuah pekerjaan orang tua. Nah, kita menterminologikan aja parenting ini kan pengasuhan. Sedangkan anak itu dihasilkan dari sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, artinya tidak ada yang kemudian secara konsepsi seharusnya dia tidak merujuk pada satu parenting tunggal, tetapi laki-laki dan perempuan itu juga punya peran yang sama untuk kemudian bisa mengasuh anaknya, membekali anaknya dengan nilai-nilai gitu ya. Saya tidak bicara soal mendidik, karena mendidik itu tentunya dia sangat konstruktif, sangat bentukan, tetapi bagaimana kemudian kita bisa memberikan pola asuh yang baik buat anak, bukan hanya apa namanya tumbuh kembang fisiknya, psikologisnya, ataupun juga bicara pada tumbuh kembang secara sosial gitu ya, tetapi dia lebih luas. Nah, artinya hal ini kan hal yang tidak mungkin ketika harus kemudian dikerjakan oleh perempuan sendiri. Nah, dalam konstruksi biologis apa sih sebenarnya yang tidak bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki? Kemarin pernah diskusi juga dengan Anggun dan teman-teman yang lain ya, dan dengan teman-teman apa namanya orang muda melawan Bojonegoro. Sebenarnya apa namanya yang tidak bisa dipertukarkan di dalam konsep biologis itu sebenarnya hanya peran-peran ini fungsi fungsi biologis kita. Misalnya perempuan itu nggak bisa dipertukarkan karena perannya untuk melahirkan. Kenapa? Karena dia memiliki rahim misalnya. Atau peran di dalam menyusui nggak bisa dipertukarkan dengan laki-laki karena perempuan memiliki kelenjar susu, kelenjar ASI gitu, yang kemudian harus dikeluarkan dan diberikan kepada anaknya. Lalu laki-laki apa peran biologis yang tidak bisa ditukarkan gitu? Ya, yang pertama karena laki-laki memiliki sel sperma gitu, sehingga memang perempuan nggak bisa menghasilkan itu dan itu tidak bisa dipertukarkan. Nah, artinya hanya ada tiga dari konsep biologis yang tidak bisa ditukarkan. Atau bisa disebut dengan kodrati. Kalau ada teman-teman nambahkan lagi itu satu hal kodratnya kita manusia itu ya soal kematian nggak bisa ditunda, nggak bisa dinegosiasi dan lain sebagainya. Itu tidak, itu hanya kewenangan Tuhan gitu. Nah, kalau bicara pada konteks konsep gender gitu ya, artinya itu bisa dipertukarkan. Itu kan peran yang kemudian melibatkan sistem sosial paling kecil ataupun hubungan interpersonal di dalam ranah keluarga. Artinya itu sangat memungkinkan untuk bisa dipertukarkan, termasuk tadi ya di pekerjaan perempuan yang kemudian hari ini tidak banyak diakui misalnya, yang diakui pada ranah-ranah domestik, misalnya mencuci piring, memasak, mengurus anak gitu ya, terus kemudian juga mengurus suami, ada juga terminologi yang muncul seperti itu, termasuk juga mengurus tata kelola dalam rumah tangga itu perempuan. Nah, sedangkan laki-laki karena memang tadi kelasnya itu apa namanya didukung oleh budaya patriarki sebagai kelas nomor satu, misalnya sebagai pengambil keputusan, sebagai imam. Perannya itu hanya pengambil keputusan di ranah keluarga, tetapi juga dia mengambil peran besar untuk kemudian mencari nafkah di luar. Nah, tapi pada faktanya, pada fakta dari berbagai situasi pemiskinan struktural misalnya yang terjadi di Indonesia, perempuan itu tidak hanya ada di ranah domestik gitu. Sejak dahulu kala perempuan juga harus terlibat dalam apa namanya mencari ataupun menambah ataupun apa yang sering disebutkan oleh perempuan juga sebagai tulang punggung di dalam mencari apa namanya ekonomi keluarga misalnya. Baik itu perempuan apa single mother atau yang bisa kita sebut dengan ya perempuan tunggal yang hanya menghidupi anaknya tapi tanpa suami gitu dengan berbagai alasan
meninggal, bercerai dan lain sebagainya, tetapi bukan merujuk pada konteks misalnya perempuan single mother saja, tetapi juga perempuan yang kemudian memiliki suami, perannya itu sesungguhnya ya apa namanya dalam kemudian dialami oleh perempuan itu sebesar 79,3%. Ini perempuan apa namanya, masyarakat karena memang beban gandanya tadi ya tidak diakui ya yang diakui oleh sistem sosial kita dan juga bahkan undang-undang kita yang melanggar itu gitu. Nah, sehingga memang 85 ya, sehingga memang muncul sebuah diadakan itu misalnya. Mungkin itu akan dipertimbangkan dulu misalnya. Kami banyak punya pengalaman di dalam mengadvokasi kasus-kasus perempuan buruh migran yang hampir 67% lebih itu bekerja di ranah informal ataupun di sektor rumah tangga ataupun di sektor perawatan gitu. Nah, ini angka dan pengalaman ini sebenarnya menunjukkan bahwa konstruksi dari beban ganda tadi, konstruksi dari apa namanya sistem sosial patriarki tadi, dia pun pada akhirnya bukan merujuk pada satu masalah gitu ya, yang kemudian beban ganda pada konteks parenting, tetapi juga dia merujuk pada diskriminasi peran, diskriminasi pekerjaan perempuan pun juga harus dikonstruksikan oleh cara pandang sistem sosial dan budaya patriarki di Indonesia. Nah, apakah kemudian peran-peran itu juga menjadi selain dia diskriminasi, kita melihat bahwa sistem struktural itu kan sistem ya, sistem di negara ini dan yang mengatur sistem di negara ini salah satunya adalah policy ataupun kebijakan gitu. Nah, untuk keluar dari situasi itu, perempuan sebenarnya dilindungi atau tidak oleh undang-undang. Sebenarnya kita tuh mengadopsi ataupun kita punya konvensi CEDAW sebenarnya 198 apa namanya 1980. Konvensi CEDAW ini bicara soal penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang kemudian juga diadopsi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 gitu ya. Nah, tetapi yang menjadi persoalan, apakah kemudian ini diimplementasikan dengan baik atau tidak? Artinya, ketika memang Indonesia berani mengadopsi konvensi tersebut, tentunya juga harus mengevaluasi gitu ya, proses dari implementasinya itu seperti apa. Faktanya, peran ganda di dalam parenting itu masih sangat tinggi gitu. Dia senada tadi dengan yang di apa namanya, selaras sekali dengan penemuannya itu melalui penelitian mereka gitu ya. Bahkan itu merujuk pada konteks 80 sekian persen bahwa orang meyakini perempuan itu punya skill di dalam mengurus pekerjaan-pekerjaan perawatan. Nah, artinya memang masih terjadi diskriminasi yang sangat kuat gitu. Nah, pada konteks beban ganda sendiri bukan hanya merujuk pada konteks misalnya sempit gitu. Ketika memang perempuan itu selain dia tidak diakui, tetapi juga perempuan memiliki tantangan gitu ya di dalam apa namanya di dalam mengekspresikan apa ruang-ruang sosialnya, ruang-ruang intelektualnya dan lain sebagainya. Banyak dari berbagai pengalaman yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan, bahkan misalnya ketika memang apa namanya pada konteks perempuan harus ingin melanjutkan pendidikannya gitu setelah menikah dan memiliki anak, itu banyak yang kemudian harus tertunda akibat ataupun memang tidak sama sekali dilakukan akibat mempertimbangkan bagaimana anak saya gitu. Nah, seharusnya itu bisa sekali lagi bisa dipertukarkan. Dia bukan sebuah konsep kodrati yang kemudian di apa namanya ditakdirkan oleh Tuhan gitu ya bahwa itu tidak sudah menjadi apa pakemnya gitu bahwa dia tidak bisa dipertukarkan itu salah salah kaprah. Bahkan kalau kita merujuk pada cerita apa namanya cerita apa namanya HR Bukhari gitu ya saat dia menanyakan
kepada Siti Aisyah bagaimana kemudian eh, Nabi Muhammad SAW bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah gitu, dan Siti Aisyah dengan bangganya gitu menjawab bahwa Rasulullah melakukan pekerjaan di dalam rumah tangga. Artinya tadi konsep domestik tadi itu juga terbantahkan di dalam apa namanya eh, Islam sendiri gitu. Dia nggak ada tuh, bahkan di dalam pengelolaan dalam rumah tangga itu dia equal, dia setara. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Nah, tapi karena memang tadi budaya patriarki yang kemudian muncul begitu kuat, lalu kemudian juga ada multitafsir dari berbagai kepentingan politisasi agama misalnya. Nah, itu yang kemudian merujuk gitu ya. Karena eh, kalau tafsir-tafsir salah itu biasanya kan dia merujuk pada kontrol seksualitas terhadap perempuan. Artinya kontrol seksualitas itu bicara pada pikiran, hasil kerja, ruang gerak, bahkan juga ekspresi tubuh itu juga dikontrol oleh berbagai kebijakan fundamentalisme, ataupun juga bicara pada konteks misalnya cara pandang konservatif yang kemudian itu berujung pada diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Itu juga menjadi sebuah faktor. Nah, faktor ketiga, tadi saya menyampaikan bahwa faktor pertama adalah budaya patriarki, yang kedua adalah tafsir dari politisasi agama yang kerap sekali mendiskriminasi perempuan. Nah, yang ketiga kita melihat nih apa namanya pada konteks ekonomi global, sejauh mana kemudian juga relasi kuasa tadi juga diadopsi dengan cukup kuat gitu. Nah, kita melihat bahwa apa namanya setidaknya dia tercermin dari berbagai kebijakan gitu ya di Indonesia, bahwa pada konteks pengaruh politik ekonomi global pada beban ganda perempuan itu juga dia cukup cukup masif sebenarnya terjadi tanpa kita sadari gitu. Misalnya pada konteks apa namanya buruh murah perempuan misalnya gitu, padahal secara berperan gitu jam waktu kerja gitu dia sama, tetapi pada konteks misalnya dia harus dibayar itu sangat berbeda. Nah, karena tadi itu cara pandang kebijakan melihat bahwa perempuan itu eh, skillnya, ranahnya dia di ranah domestik, sehingga memang peran-peran strategis itu kecuali peran-peran perawatan dan lain sebagainya itu dianggap tidak sekompetitif laki-laki misalnya gitu. Termasuk juga misalnya pemilihan di dalam pekerjaan sebuah perusahaan misalnya selalu ada diskriminasi gitu yang kemudian kita lihat. Misalnya jadi apa debt collector itu jarang sekali kemudian kita bisa melihat bahwa perempuan juga bisa mengambil peran itu, tetapi pasti ada kualifikasi tunggal, bisa bicara merujuk pada laki-laki misalnya. Nah, sehingga memang perempuan pada konteks itu menjadi semakin timpang perannya gitu ya. Peran-perannya di ranah publik itu semakin timpang, dan dia harus digiring lagi tuh dibalikan pada ranah domestiknya. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah sejak dulu sampai hari ini bahwa peran perempuan di dalam mengurus rumah tangga, mengasuh anak ya, peran-peran domestik itu tidak pernah diakui oleh undang-undang, sama sekali tidak pernah diakui, jangankan sistem sosial gitu ya, undang-undang kita aja nggak melindungi itu gitu. Nah, seharusnya itu dilindungi oleh undang-undang. Di dalam sistem sosial, di dalam budaya yang sangat patriarkis, dia bukan sebuah hal yang bagus gitu, bukan sebuah hal yang kemudian patut diapresiasi. Padahal beban ganda itu bukan hanya bicara misalnya perempuan bekerja di luar dan dia harus di dalam juga. Ingat, beban ganda itu adalah ketimpangan peran yang merujuk pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, itu beban ganda. Artinya bisa dipastikan bahwa lebih dari 80% perempuan yang di rumah saja pekerjaannya tadi itu bebannya ganda. Misalnya, eh, kalau di kantor gitu ya, kalau di luar, di ranah publik, orang tuh punya 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 skalanya di dalam mengerjakan sesuatu. Dia 8 jam gitu ya. 8 jam itu kantor biasanya. Lebih dari itu dia akan terhitung lembur. Nah, tapi bayangkan perempuan gitu yang kemudian dia dari malam sampai pagi lagi gitu ya, dia hampir nggak tidur, sama sekali hampir nggak pernah bisa tidur. Berkutat aja misalnya, cuci piring aja dia harus melakukan cuci piring 3 kali dalam sehari, pagi, siang, sore gitu. Lalu kemudian juga begitu juga dia memasak pagi, siang, sore. Coba Anda bayangkan, apakah itu bukan sebuah beban ganda? Nah, misalnya mengurus anak, kalau anaknya 1, 2, 3, bayangkan artinya memang ada 3 pekerjaan ganda. Dia harus mengurus anak dari pagi sampai sampai malam, sampai anaknya tertidur.
termasuk juga dalam proses peran menyusui dan lain sebagainya gitu. Perempuan tentunya akan menerima beban berlapis itu gitu. Nah, sedangkan laki-laki, budaya patriarki di Indonesia itu membenarkan, menormalisasi gitu ya budaya-budaya praktik-praktik patriarkis yang kemudian merujuk pada konsepsi tunggal tadi bahwa ya laki-laki nggak pantas kemudian mengerjakan pekerjaan rumah termasuk juga mengurus anak. Bahkan misalnya suami saya tuh, saya juga mungkin pernah ceritain dengan teman-teman, kalau misalnya dia bawa anakku yang bungsu itu yang umur 3 tahun setengah, lagi 1 tahun, 2 tahun, bahkan suamiku sudah memandikan anakku dari umur satu minggu ya. Bahkan saya sendiri tuh hampir tidak mengerjakan pekerjaan itu karena diambil alih oleh suami. Nah, sistem sosial kita tuh kayak tidak menormalisasi itu gitu, bahwa bahkan dia di stigma, misalnya bawa anak ke depan untuk dijemur, pasti laki-laki yang lain tuh akan ngomong, oh Pak lagi ini ya, lagi apa namanya, lagi imunisasi ya. Nah, sebenarnya kan itu adalah stigma-stigma sosial gitu ya, yang kemudian mendeskripsikan laki-laki bahwa peran itu salah gitu. Yang dilakukan oleh laki-laki saat mengasuh anak itu salah, termasuk misalnya saat dia mencuci gitu ya, ataupun menjemur pakaian di luar, pasti akan ada komentar tuh. Komentar-komentar dari stigma sosial misalnya, oh Bapak sedang ini ya, menjadi pekerja rumah tangga ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu juga yang kemudian mempersulit proses di dalam kesadaran bahwa parenting itu adalah peran yang bisa dipertukarkan, bahwa parenting itu adalah kewajiban ibu dan juga ayah misalnya, atau misalnya semua entitas yang ada di rumah itu untuk kemudian melakukan parenting terhadap anak ya, bahwa parenting kan kalau di dalam undang-undang itu kan dia dilindungi bukan hanya orang tua tetapi juga masyarakat punya kewajiban, ataupun entitas dalam rumah tangga itu punya kewajiban di dalam melindungi gitu ya, atau memberikan ruang nyaman dan aman bagi anak tersebut misalnya. Nah, itu tidak menjadi tanggung jawab sosial gitu. Ketika memang ada stigmatis gitu, ketika memang tumbuh kesadaran dari individu, lalu kemudian juga sistem sosialnya berperan untuk kemudian melemahkan itu melalui stigma sosialnya. Nah, artinya kita bukan hanya pada konteks yang melihat soal situasi parenting ini, bukan hanya pada konteks lingkaran ruang lingkup kecil ya, tetapi juga kita melihat bahwa sistem sosial kita gitu, dia tuh nggak ngambil peran di dalam melakukan parenting terhadap anak-anak ataupun apa namanya subjek-subjek yang memang harus dilindungi misalnya, karena dia pasti di stigma. Nah, artinya kita menghadapi berbagai tantangan. Lalu bagaimana kemudian dengan struktural kita, sistem struktural kita di Indonesia, misalnya soal parenting. Nah, mungkin teman-teman punya bacaan kuat soal itu gitu ya. Tapi setidaknya ketika memang kita melihat bahwa undang-undang keluarga gitu ya yang kemarin disahkan kalau tidak salah, bahwa juga cukup muncul kuat di dalam beberapa pasal mengkonstruksikan perempuan tetap ada di ranah domestik misalnya, bahwa perempuan akan mengerjakan urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, artinya kan kita bisa melihat bahwa cara pandang dari substansi kebijakan kita itu masih sangat patriarkis. Dia melanggengkan sistem sosial itu sendiri gitu. Bahkan kalau tercermin misalnya perempuan yang memiliki tugas di ranah-ranah tertentu di domestik, artinya cara pandangnya sangat patriarkis gitu ya. Dan kemudian juga melanggengkan bahwa apa namanya stigma sistem sosial gitu ya, bentukan dari sistem sosial patriarki tadi itu juga melekat pada tubuh konstitusi, itu juga melekat pada tubuh strukturalnya kita. Nah, artinya kita harus mulai dari mana meretasnya. Nah, meretasnya mulainya dari individu kita, gitu. Kesadaran dari individu kita. Sebenarnya undang-undang penghapusan diskriminasi ada, tetapi implementasinya tidak bagus, gitu. Karena memang dia mengalami kohensi ataupun kohensi kebijakan yang berkelindan, gitu ya. Kohensi itu kebijakan satu dengan yang lainnya itu saling berkelindan. Dia saling kayak kayak saling apa namanya dikusut gitu ya. Seharusnya kebijakan ini dia harus mengacu pada Konvensi CEDAW 1980, tetapi di sisi lain dia menciptakan sebuah kebijakan misalnya di dalam di dalam undang-undang keluarga, dia tetap mengkonstruksikan perempuan ada di ranah domestik. Nah, artinya dia kan nggak nyambung, dia berkelindan gitu, berputar-putar tetapi memang kusut gitu. Nah, ini yang kemudian juga menjadi sebuah tantangan gitu ya. Nah, artinya memang kesadarannya harus dimulai dari individu dulu, kesadarannya kita itu bahwa
ada peran yang bisa dipertukarkan, ada peran yang tidak bisa dipertukarkan gitu. Nah, karena kalau kita tidak memulai dari ranah individu kita, maka itu tidak akan tercipta. Nah, langkah selanjutnya adalah membangun sebuah gerakan kolektif bahwa beban ganda ini harus diputus dan parenting itu menjadi sebuah bagian di dalam kemudian apa namanya memperkuat ini ya proses tumbuh generasi muda misalnya yang akan berkontribusi terhadap keberlanjutan negara dan bangsa. Ini juga harus menjadi perspektif, artinya memang mendorong regulasi yang kemudian relevan dengan konteks-konteks parenting, bukan hanya pada konteks perlindungan anak yang kemudian bicara pada undang-undang yang sempit ya, tetapi juga bicara pada konteks misalnya yang lebih luas untuk kemudian memecah ataupun mengurai kelindan dari struktural kita tadi. Nah, yang kedua, bahwa kita dihadapkan, tantangan besarnya itu selain itu kita dihadapkan misalnya pada konteks pemiskinan. Konteks pemiskinan di Indonesia itu sangat kuat hari ini gitu. Dari berbagai situasi yang terjadi, Mbak 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 Arina nanti kalau aku udah habis waktunya tolong di-cut aja ya. Karena aku nggak pakai PPT jadi lebih ngalir nih. Takutnya kelebihan waktunya. Nah, jadi pada konteks misalnya pemiskinan di Indonesia, nah, pemiskinan ini kan sebenarnya juga dia berkontribusi kuat terhadap beban ganda. Walaupun tadi di awal kita sepakat bahwa beban ganda itu bukan hanya perempuan bekerja di domestik, tapi juga di luar, tetapi juga di ranah domestiknya sendiri, dia punya peran yang ganda gitu. Dari pekerjaan yang tidak pernah usai dan tidak diakui, apalagi kalau dia memiliki pekerjaan di luar rumahnya di ranah publik sebagai pencari nafkah juga, baik pencari nafkah tunggal ataupun juga membantu suami misalnya dalam konteks budaya yang kemudian dicerminkan oleh budaya hari ini. Nah, pemiskinan struktural itu sebenarnya dia punya dampak terhadap peran ganda gitu, sangat sangat punya dampak. Misalnya dari berbagai proyek pembangunan yang ada, proyek strategis nasional gitu ya, lalu kemudian juga bicara pada proyek-proyek skala besar lainnya yang sangat ekstraktif dan juga eksploitatif. Nah, tentunya dia meminggirkan ruang-ruang hidup masyarakat gitu. Ataupun yang hari ini misalnya perempuan petani, nelayan, buruh manufaktur misalnya, termasuk juga buruh-buruh perkebunan ataupun buruh harian lepas gitu. Nah, itu banyak kemudian menghancurkan ruang-ruang hidup perempuan termasuk perempuan adat gitu ya. Sehingga memang nggak ada lagi ruang untuk kemudian bertani, menangkap ikan dan lain sebagainya. Misalnya kalau di Bojonegoro itu kan banyak proyek-proyek misalnya yang proyek gas gitu ya. Dan juga kemarin kita mengidentifikasi ternyata ada 2 gitu proyek strategis nasional, ada jalan tol dan juga ada bendungan di beberapa titik di Bojonegoro. Nah, kita melihat nih pola pembangunan yang sangat ekstraktif karena dia merujuk pada etimologi kolonial gitu, bahwa pencetus kolonial dulu kan cara bekerjanya untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita itu dengan cara ekstraktif gitu ya. Baik dia ngambil semua rempah-rempah, baik kemudian dia memunculkan tanam paksa dan lain sebagainya ataupun partikular gitu. Nah, cara etimologi itu sebenarnya masih diadopsi dengan cara pandang pembangunan patriarkis hari ini melalui berbagai proyek-proyek strategis nasional yang disebutkan tadi, termasuk food estate dan lain sebagainya, pembangunan infrastruktur itu banyak banget, sehingga memang ruang-ruang penghidupan masyarakat ini diputus gitu. Masyarakat udah nggak mampu lagi untuk kemudian bisa bertahan ataupun memiliki resilience bersumber pada sumber daya alamnya, pengalaman dan pengetahuannya, sehingga memang banyak yang harus kemudian berpindah, bermigrasi kerja, baik itu menjadi pekerja bangunan, yang tadinya petani bisa menjadi pekerja bangunan, yang tadinya nelayan harus ke kota mencari ya banyak hal yang kemudian terjadi di dalam proses bekerja, karena memang tadi ya lahannya udah direnggut, lalu kemudian udah dihancurkan, lalu kemudian juga saat dia menjadi nelayan ataupun petani itu juga nggak ada lagi wilayah tangkapnya, lalu kemudian juga misalnya dalam konteks hutannya hilang dan lain sebagainya. Nah, kita melihat bahwa kemiskinan struktural itu sangat nyata. Nah, untuk kemudian apa namanya bisa keluar dari situasi ini, di Indonesia kan sekarang banyak kemudian selain tadi penggusuran, perenggutan ruang-ruang hidup gitu ya, penghancuran ruang-ruang hidup, pemutusan melalui berbagai proyek, tapi juga banyak sistem kebijakan yang kemudian pada akhirnya harus memphk laki-laki misalnya bekerja. Nah, ruang-ruang yang kemudian saya sebutkan tadi itu kebanyakan laki-laki, bahkan di sektor pertanian aja perempuan hanya 4,2% kan yang diakui oleh datanya, tetapi sebenarnya tidak. Perempuan dan laki-laki itu sama di dalam perannya di dalam sektor pertanian gitu. Nah, tapi memang
ketika memang ada pola pembangunan yang sangat ekstraktif, ekonomi keluarga karena dan lain sebagainya. Nah, di situ kemudian akan muncul